Selamat malam, senang sekali kita bisa berkumpul kembali bersama-sama, kita bisa berjumpa lagi malam hari ini. Terakhir kali saya berada di sini di awal 2024 ini, waktu itu saya sedang hamil 6 bulan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan terima kasih buat doa dan support Anda. Saat hari ini anak saya 6 bulan besok. Gitu. Jadi waktu itu lagi hamil 6 bulan, terus pas besok anak saya yang waktu itu lagi saya kandung udah keluar, terus dia besok 6 bulan. So thank you so much buat dukungan Anda, buat support Anda. Saya tahu ada banyak dari Anda yang juga mendoakan, ada beberapa yang juga ngontak lewat sosial media dan lain sebagainya. So thank you so much for that. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini ternyata saya agak sedikit nyolong start. Ternyata minggu depan harusnya barusan bahas Natal, cuman malam hari ini saya agak curi start sedikit untuk ngelihat ternyata ada beberapa hal yang sangat menarik sekali dalam Christmas, dalam Natal dan di musim ini yang ternyata Tuhan tuh sisipkan, dan saya berdoa ini bisa bicara buat setiap kehidupan kita. Sebelumnya saya pengen nanya sama Anda, berapa dari Anda yang adalah orang yang suka segala sesuatunya itu terencana dan tertata dengan rapi? Boleh angkat tangannya Bapak Ibu Saudara sekalian? Oh oke, ada cukup banyak ya. Ada orang-orang tuh yang Anda tuh suka ngeplan segala sesuatu tuh harus tertata gitu. Saya punya saudara itu kalau liburan aja Bapak Ibu Saudara sekalian itu dia nata itinerary setiap hari. Jadi bangun harus jam berapa, kegiatannya itu apa dan segala ini padahal liburan gitu ya. Tapi dia sangat suka segala sesuatu itu harus sangat-sangat organized. Nah, berapa dari Anda yang adalah orang yang lebih suka hal-hal yang spontan, oh sambil kita lihat nanti sambil jalan, sambil ini, sambil ada beberapa, ada yang kayak gitu. Bapak Ibu boleh angkat tangannya? Oh tidak terlalu banyak, oke. Yang tidak angkat tangan mungkin Anda sendiri bingung gitu ya, kayak saya apa gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jadi ada orang yang lebih suka semuanya itu terencana, semuanya itu planned out dengan baik. Dan ada orang-orang yang mungkin lebih cincai, mungkin lebih bisa ya udahlah kita ngalir aja gitu, nanti kita lihat aja gitu. Nah biasanya orang-orang di kategori yang kedua yang suka lebih cincai, lebih gini adalah orang-orang yang bisa jadi elemen penyebal untuk orang yang di kategori pertama tadi, ya kan? Dan dalam beberapa situasi dan keadaan, orang dari kategori pertama dan kategori kedua ini menikah dengan satu sama lain. Gitu. Kemudian mereka saling membuat satu sama lain menyebalkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada suatu ketika beberapa waktu yang lalu, saya itu lagi dalam perjalanan balik dari Jakarta ke Surabaya karena saya tinggal di Surabaya. Nah setelah seharian keliling-keliling, kita itu naik pesawat sore dari Jakarta mau pulang ke Surabaya. Terus waktu itu tuh pesawatnya itu reschedule beberapa kali gitu. Jadi rencana saya berubah kan gitu. Sebenarnya ya saya nggak tahu sih saya juga yang mana ya. Saya sebenarnya suka sesuatu kalau bisa terorganize, tapi saya juga kadang spontan-spontan ya gitu-gitulah. Nah jadi waktu itu jam penerbangan tuh sempat berubah beberapa kali, dan itu sesuatu yang kadang bisa jadi sesuatu yang agak menyebalkan, terutama kalau sudah seharian gitu dan aduh pengennya cepetan pulang lah kayak gitu. Tapi akhirnya ya udah bisa berangkat dengan lancar dan sampai Surabaya itu agak malam gitu. Nah waktu itu rencananya sebenarnya saya dan kakak saya waktu itu Pastor Esra, kita itu pengen cari Grab. Tapi ternyata waktu itu pokoknya situasinya tidak memungkinkan, akhirnya kita tuh harus pakai taksi bandara waktu itu. Akhirnya ya udahlah, sampailah kita di rumah dengan selamat, dan besoknya saya tuh udah ngeplan seharian itu saya bakalan ngapain aja. Gitu. Jadi dari pagi-pagi saya udah harus berangkat, kemudian jam segini saya udah harus ada di sini, pokoknya jadwalnya itu udah ada gitu. Nah waktu pagi-pagi saya mau berangkat, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tuh starter mobil saya, terus saya tuh inget, dompet ada di mana ya? Saya tuh cari kok nggak ada ya, di mobil nggak ada, di tas nggak ada, di kamar nggak ada, dompet saya ada di mana gitu. Barulah kemudian ngeklik saya ingat, dompet saya ketinggalan di taksi yang tadi malam. Aduh, udah lemas sudah. Apalagi, Anda udah tahu nih ya, kita sesama orang Indonesia kalau dompet ketinggalan di taksi, itu adalah sebuah hal yang mustahil untuk dompet itu bisa kembali.
Ya kan kayak aduh udah gak mungkin, aduh jadi saya tuh pagi-pagi jam 5:30, aduh sudah lemes saya Bapak Ibu Saudara sekalian, kayak ini gimana ya gitu. Dan pasti seharian ini semua rencana saya pasti sudah berubah banget gitu. Akhirnya pagi hari itu harus tetap jalan tanpa dompet mau gak mau. Terus saya tuh jalan dan sepanjang di perjalanan tiba-tiba mobil saya berhenti di lampu merah. Mobil saya tuh ditabrak orang dari belakang, posisi berhenti, gak ngapa-ngapain nih. Grek, ditabrak orang dari belakang. Dan ini semua terjadi sebelum jam 8 pagi di hari tersebut. Saya kayak Tuhan, ada apa ini dengan hari ini? Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, untunglah dengan segala perubahan rencana dan segala urusan ini dan itu yang begitu ekstra, akhirnya dompet saya bisa kembali walaupun tidak utuh dan dengan segala perubahan bla bla bla, tapi ya sudahlah gitu, at least dompetnya itu bisa kembali, surat-surat dan identitas dan lain sebagainya ada semua di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi gini, dalam kenyataan kehidupan kita, perubahan rencana yang terjadi itu kan bukan hanya sekedar kayak dompet hilang atau jadwal penerbangan berubah atau kita dapat nggak dapat Grab ya. Perubahan rencana dalam kehidupan kita itu bisa terjadi, sering terjadi dan bentuknya itu malah jauh lebih complicated, lebih rumit gitu. Mungkin sepanjang tahun ini sebenarnya kita pengen ngumpul bersama dengan keluarga, apalagi mungkin memasuki musim Natal, kita pengen kalau bisa kita bisa kumpul sama keluarga kita yang lengkap gitu. Tapi mungkin perubahan bisa terjadi. Salah satu anggota keluarga mungkin harus meninggalkan kita. Atau mungkin salah satu anggota keluarga malah memilih untuk meninggalkan dan wow sakit banget gitu. Rencana awal kita mungkin adalah menikmati waktu bersama dengan pasangan, living happily ever after. Tapi perubahan terjadi nih. Pasangan kita milih orang lain atau apa gitu, kenyataan yang lain. Rencana kita mungkin menjalankan bisnis dengan strategi tertentu, sudah dihitung segala macam, kita punya goal dan lain sebagainya. Tapi perubahan bisa terjadi. Mungkin partner bisnis kita ngilang entah kemana, atau bawa lari duit atau apa terjadi. Rencana kita mungkin bekerja di perusahaan di mana kita bekerja dengan setia, kemudian kita bisa pensiun dengan damai. Tapi perubahan terjadi gitu, ada aja apa yang something happens, kita tiba-tiba harus cari pekerjaan lain untuk menafkahi keluarga kita. Rencana kita mungkin liburan bersama dengan keluarga di akhir tahun ini, tapi perubahan terjadi gitu. Sejumlah uang raup dan melayang begitu saja atau kita harus ngapain gitu. Rencana kita mungkin membahagiakan orang tua, tapi perubahan terjadi, orang tua mungkin meninggalkan kita terlebih dahulu, sakit atau apa dan lain sebagainya. Rencana kita mungkin kita punya rencana buat anak-anak kita, buat masa depan mereka, tapi kok tiba-tiba mereka jadi kayak gini ya, nggak bisa diatur, komunikasi nggak lancar, berantem dan lain sebagainya. Things change dan itu semua tidak selalu nyaman buat kehidupan kita. Ada aja gitu situasinya. Nah, apa sih sebenarnya hubungannya ini semua dengan Natal? Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal itu ternyata adalah tentang perubahan rencana yang sangat drastis banget. Dan adanya Natal itu ternyata merubah rencana begitu banyak orang, dan ada rencana-rencana pribadi orang yang ternyata harus dirubah untuk supaya Natal itu bisa terjadi. Itu. Nah, seperti yang mungkin beberapa dari Anda sudah tahu, atau banyak dari kita tahu, ada sepasang kekasih yang saling menyayangi, sudah bertunangan baik-baik nih ya kan, siap-siap mau nikah. Tiba-tiba terjadilah perubahan rencana atau spectacular change yang mereka dihadapkan pada situasi yang sangat membingungkan. Nah, kita lihat sama-sama nih ceritanya, dimulai di Lukas 1 ayat yang ke-26. Saya bacain, kita simak bareng-bareng. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."
Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kemudian lanjut lagi, dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Wow, informasinya banyak sekali malaikat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda bayangkan ini yang diajak ngomong, ini anak usia 13-14 tahun. Muda banget. Dan dikasih taunya, kamu akan mengandung terus nanti anaknya tuh akan begini, begitu. Oh buat kita hari ini, wow luar biasa ya, dipilih loh untuk jadi ibunya, juru selamat ibunya Yesus. Tapi Anda bisa bayangkan kalau di momen itu kita jadi Maria gitu. Kayak, apa ini gitu. Udah jelas-jelas lagi, Alkitab juga mencatat datang kepada seorang perawan namanya Maria. Kan Maria ini yang adalah gadis baik-baik yang menjalani hidup lempeng-lempeng aja nggak ada masalah ya kan, mau memilih juga merencanakan kehidupannya juga dengan baik-baik saja, bertunangan nggak macem-macem, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba datanglah malaikat terus ngomongin ini semua gitu, dia akan menjadi raja, dia akan menjadi besar gini. Kayak so many information dalam kalimat yang sedemikian rupa, kayak gimana sih gitu. Terus gadis polos ini Bapak Ibu Saudara sekalian bilang gini, ayat 34 dibilang bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Terus malaikatnya jelasin lagi gitu, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu dia juga sedang mengandung anak laki-laki pada hari tuanya. Sama-sama impossible-nya udah tenang aja, is okay Maria ya kan. Dan inilah sekarang bulan ke-6 buat dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wow. Bapak Ibu Saudara sekalian, oke sih kita pembaca, ngebacanya enak aja, ya kan. Ayat 38 bilang, oh kemudian Maria bilang sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita yang ngebaca kan enak ya saudara. Tapi bisa gak posisikan diri kita harus menjalani itu? Pernah gak Anda lagi cerita sama seseorang gitu ya, ya waktu itu loh aku tuh gini 1, 2, 3, 4, 5 Anda ceritakan semua. Terus kemudian orang bilang gini, ya gak apa-apa lah, kan yang penting untungnya sudah selesai. Enak yang denger ya kan, yang denger sih enak aja, iya untung sudah selesai. Yang menjalani, sama halnya kan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah buat kita perlu paham bahwa gini, di zaman itu untuk seorang wanita itu berselingkuh, apalagi hamil di luar hubungan pernikahan itu sesuatu yang sangat serius gitu. Dan kalau orang tahu berarti dia harus dilemparin batu sampai mati. Nah saudara, bisa gak Anda membayangkan apa yang ada di pikiran Maria tiba-tiba hamil. Ini perubahan rencana yang bukan kayak tadi dompet saya hilang saudara. Ini perubahan rencana yang too drastic. Terlalu ekstrim sih sebenarnya. Spektakuler banget tapi not in a good way. Ya kan? Harus bilang apa sama keluarga? Kayak aku hamil tapi dari Tuhan, ya kan? Harus bilang apa sama pasangannya? Enggak ada yang lain selain kamu, Beb. Beneran kamu doang gitu. Hah? Terus gimana? Terus coba gini, Saudara. Bilang apa sama calon mertua? Anda punya calon menantu nih, ya kan? Terus habis itu katanya dia dari keluarga baik-baik, tapi tiba-tiba datang, Pak, Ma, ini mau ngasih tahu, Papa Mama habis gini akan jadi opa oma gitu. Sama siapa? Oh ini hamil dari Tuhan. Hah? Yakin? Ya enggak saudara? Kayak mau ngomong batukmu tapi kok sungkan. Ya kan? Kayak hamil dari Tuhan. Apalagi di momen itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu 400 tahun silent.
sama umatnya. 400 tahun itu berapa generasi coba? Silent, gak ngomong. Ini terus kok bisa tiba-tiba halusinasi apa gimana ini anak perempuan? Ya gak saudara? Kayak, atau mungkin gimana caranya pertunangan ini kita batalkan saja. Ya gak sih Bapak Ibu Saudara sekalian? Ngomong apa gitu? Terus Yusuf bakalan bereaksi gimana? Ini reaksinya saudara. Matius 1 yang nyatat orang lain nih, Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus tuh kayak gini, pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya itu seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian coba lihat, perubahan rencananya banyak banget. Rencana awal, Yusuf mau nikah sama Maria. Baik-baik nih. Terus Tuhan ngerubah rencana kan? Gitu. Rencananya berubah. Jedeng, ada dia hamil. Terus Yusuf kan ganti rencana. Apa nggak jadi aja ya sama dia ya? Cobalah kita rubah rencana plan A mau nikah. Kalau gitu plan B putusin diem-diem aja lah gitu. Udah berubah kan rencananya saudara? Tapi sama Tuhan rencana yang sudah berubah dirubah lagi kayak apa coba saudara? Mau berubah berapa kali. Dan Anda bisa bayangkan kalau itu terjadi dalam hidup kita gitu. Baik-baik nih gak ada masalah, gak ada apa-apa nih ya kan. Tiba-tiba dirubah aja gitu. Aduh gitu ya. Ya udahlah ganti deh gitu berarti plan B. Plan B-nya pun diganti lagi gitu sama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ayat 24 bilang sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Hari ini mungkin gak ada sih ya malaikat yang datengin kita dalam mimpi di siang bolong tiba-tiba salam hai kamu, hei akan terjadi perubahan rencana nih dalam keluargamu gitu. Mungkin gak ada. Atau mungkin jangan-jangan kita mikir sih ya, mungkin lebih baik juga kali kalau ada malaikat yang datang gitu supaya jelaslah kita ini bahwa apa yang kita hadapi sekarang ini memang Tuhan punya rencana gitu. Tapi saudara bagaimana jika tiba-tiba tanpa warning, tanpa peringatan, tanpa ada malaikat ngomong apa-apa. Orang di sekitar kita itu ngerubah rencana. Atau kehidupan kita itu berubah semuanya dan kita seolah-olah merasa semuanya itu lepas dari kendali dan kontrol kita. Bagaimana jika perubahan yang terjadi itu di luar kemampuan kita? Gimana jika kehidupan tiba-tiba menunjukkan kepada kita, ada perubahan rencana tanpa minta pendapat dan persetujuan kita lebih dahulu. Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan ini. Jangan biarkan rencana Anda membuat Anda kelewatan kehendak Tuhan. Boleh kita ucapkan dulu sama-sama kalimat ini 1, 2, 3. Jangan biarkan rencana Anda membuat Anda kelewatan kehendak Tuhan. Jangan biarkan rencana kita dalam kehidupan seberapa planning kita atau seberapa spontan kita. Jangan biarkan rencana kita membuat kita kelewatan kehendak Tuhan. Maria pada saat itu mungkin lagi planning a wedding, merencanakan pernikahan. Tapi Tuhan sedang merencanakan untuk menyelamatkan dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Tuhan rencanakan itu jauh lebih besar daripada apa yang Maria dan seringkali kita bisa rencanakan. Dan waktu Tuhan tuh mau gerak, Tuhan gak cek kalender kita dulu. Tuhan gak minta persetujuan kita dulu, karena apa? Karena Dia Tuhan. Kalau kita bilang bahwa Dia adalah Tuhan, berarti He has the final say. Dia punya keputusan akhir atas kehidupan kita. Nah sehingga gini, He knows the big picture, Dia tahu gambaran besarnya, Dia tahu rencananya, Dia tahu apa yang Dia lakukan, sehingga jangan biarkan rencana kita membuat kita kelewatan kehendak Tuhan.
Nah bukan hanya momen pemberitahuan kelahiran Yesus, tapi momen kelahiran Yesus itu kalau kita ngelihat nih ya dengan kacamata manusia, bisa kelihatan seolah-olah kayak it was a very bad planning. Kayak gimana sih orang mau pergi trip, ya kan? Terus nyampe sana, ya mungkin waktu itu karena nggak ada Traveloka kali ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mau pergi, mau trip tapi kan waktu itu nggak bisa booking gitu mungkin ya lewat Traveloka bahwa mau kamar yang ini dong tipe ini dengan rate segini dan bla bla bla. Mungkin awalnya Maria planningnya kan mau melahirkan ya di kampung halaman sendiri, ada orang tua gitu bisa bantu, ada support dan lain sebagainya. Tapi perubahan rencana lagi kan, tiba-tiba ada sensus. Harus pergi, harus traveling. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya masa ya kayak Bapak di sorga gak ngeplan supaya anaknya tuh bisa lahir apa kek, rumah sakit kek atau apa kek. Harus banget ya di kandang ya gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan biarkan rencana kita atau terbatasnya pikiran kita itu membuat kita kelewatan kehendak Tuhan. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, silsilahnya Yesus. Di Matius 1 itu kan tercatat dia siapa memperanakan siapa memperanakan siapa gitu-gitulah. Nah tapi gini saudara, dari sekian banyak nama, ada nama-nama yang kalau kita lihat itu mungkin tidak layak sebenarnya untuk menjadi silsilah anak Allah yang kudus dan maha tinggi gitu. Tapi Tuhan itu merubah rencana dan keren banget. Ada gini, ada nama, ini namanya perempuan semua dan cuman ada 4 nama perempuan yang masuk. Biasanya itu enggak, yang masuk itu namanya itu laki-laki semua. Dan tapi di silsilah Yesus Kristus ada 4 nama perempuan yang dimasukkan di situ. Dan keempat-empatnya ini ceritanya itu kayak gitu banget ya gitu. Yang pertama adalah Tamar. Tamar itu siapa? Tamar ini Bapak Ibu Saudara sekalian punya anak hasil hubungan sama bapak mertua. Jadi kayak mana ini? Statusnya jadi apa, pangkatnya itu apa sudah nggak tahu saudara. Ya kan, dia punya anak hasil hubungan dengan bapak mertuanya. Talking about awkward itu canggung tuh secanggung apa bisa coba ya kan. Kalau menurut pikiran kita manusia, jadi apa? Gak akan jadi apa-apa. Kalau rencana kita manusia, jadi apa? Ngelihatnya, gak mungkin lah, aduh masa dia kayak gitu gini-gini dipandang sebelah mata bahkan mungkin tidak dipandang sama sekali. Tapi bersyukur Tuhan itu tetap Tuhan. Dia merubah rencana saudara. Dan menggunakan anak hasil hubungan yang begitu awkward ini untuk membawa anaknya turun ke dunia ini. Terus nama kedua Rahab. Rahab itu siapa? Rahab itu jelas-jelas disebut dia itu pelacur. Pelacur yang terkenal yang menyelamatkan pengintai Israel. Kalau menurut rencana kita ngelihatnya kan orang kayak gitu dipakai Tuhan. Mana mungkin ya kan saudara? Tapi bersyukur Tuhan itu merubah rencana. Dan memakai pelacur ini untuk jadi nenek moyang anaknya Yesus. Layak apa enggak? Kalau kita ngelihatnya mungkin enggak layak. Tapi untungnya kita bukan Tuhan, Tuhan tetap Tuhan. Terus Bapak Ibu Saudara sekalian, Rut itu janda bukan dari kaum Israel yang terus dia kawin lagi. Kalau dalam rencana dan pemikiran kita gimana? Ya dilihat aja lah nanti bisa jadi apa ya enggak saudara. Bersyukur Tuhan itu merubah rencana. Dan dia memakai janda yang menggoda tuan tanah di kotanya. Ternyata untuk jadi lineage moyangnya Yesus. Terus Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus kan disebut katanya keturunan Daud ya. Dari mana? Dari Batsheba, istri orang. Kayak apa saudara? Dari hasil, mohon maaf, hubungan perselingkuhannya Raja Daud. Kalau menurut rencana dan pemikiran kita gimana? Ya kita doakan sajalah supaya ya Tuhan berkemuran, ya enggak saudara? Tapi bersyukur Tuhan itu merubah rencana dan memakai anak hasil selingkuhan raja terkenal ini untuk membawa Yesus masuk ke dunia ini. Sampai akhirnya Yusuf dan Maria kelihatannya kayak hamil di luar nikah kan. Karena apa? Karena Tuhan merubah rencana. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Mungkin Anda merasa ya kayak di tahun ini sepanjang tahun 2024 kayaknya Tuhan itu berkali-kali merubah rencana saudara terus. Atau mungkin sudah dalam beberapa tahun ini kayak pengennya ke sini tapi berubah lagi, maunya ke sini berubah lagi, mau gerak ke sini berubah lagi, berubah terus. Mungkin Anda udah mikir, aduh Tuhan gimana sih, aku udah gak paham lah. Mungkin Anda udah putus asa, mungkin Anda udah gak tahan bahwa semuanya keep changing, things keep changing dan seolah-olah Anda tidak bisa mengendalikan apa-apa dalam hidup ini. Mungkin Anda tidak melihat apa yang Anda harapkan itu terjadi, mungkin malah yang terjadi malah semakin memburuk. Tapi izinkan saya dengan segala kerendahan hati mengingatkan kita hari ini, jangan biarkan rencana kita membuat kita kelewatan kehendak Tuhan. Hanya karena rencana berubah, bukan berarti kehendak Tuhan berubah. Hanya karena rencananya berubah bukan berarti pikiran Tuhan berubah. Bukan hanya karena rencana berubah bukan berarti tujuan hidup saudara dan saya dari Tuhan itu juga berubah. Justru seringkali Tuhan itu harus merubah rencana Anda dan saya supaya kehendak dan tujuannya bisa terjadi dalam hidup kita dan melalui kehidupan kita. Seringkali Tuhan harus merubah rencana kita supaya kehendak dan tujuannya bisa terjadi dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Seorang Nabi Yeremia, dia mencatat ucapan Tuhan sendiri. Ini ayat yang kalau Anda tuh lama di gereja gitu ya, Anda sering dengar, mungkin ini salah satu ayat favorit kita, ayat yang kita hafalkan. Kita baca dulu sama-sama ya, Yeremia 29 ayat 11, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wah, kelihatannya super ya. Ini lo baru hebat, ini lo baru bagus, ini lo baru harapan ya kan. Tapi sudah kita lihat dulu ayat sebelumnya, persis sebelumnya nih. Yeremia 29 ayat 10, persis sebelum ayat ini. Ayat 10-nya bilang gini, kita baca sama-sama biar kita tahu. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Tuhan memberikan Yeremia 29 ayat 11, situasinya itu sedang tidak ideal. Situasinya itu bukannya lagi yes everything is going so well ya kan, oh praise Jesus. Enggak, saudara. Situasinya lagi berantakan banget. Situasinya lagi messy. Mungkin rencana sudah gak tahu berapa kali berubah dan kehidupan mereka udah lagi kacau banget Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang terjadi di luar rencana asli mereka dan hal-hal itu semua seolah-olah di luar kontrol dan kendali mereka. Tapi kita coba lihat lagi ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yeremia 29 ayat 11. Gitu. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau seandainya nih, ya kan, saya yang baca, saya ngelihat ayat ini, most likely yang akan saya highlight adalah kata-kata ini, saudara, yang kuning-kuning ini gitu. Kan sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan apa? Damai sejahtera. Wah, lingkarin puji Tuhan ya kan. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kita apa? Hari depan. Oh, puji Tuhan. Hari depan yang apa? Hari depan yang penuh pengharapan gitu. Itu yang biasanya akan kita highlight ya kan saudara. Damai sejahtera, hari depan, penuh pengharapan. Gak ada masalah, is great. Tapi sebenarnya saudara, yang harus kita highlight adalah ini. Sebab aku huruf besar ini tahu. Akunya soalnya bukan aku kita, bukan. Akunya huruf gede. Yang bilang adalah Tuhan sendiri. Sebab aku ini tahu. Aku artinya aku adalah Tuhan. Aku ini tahu, dia bilang I know what I'm doing. Aku tahu kok apa yang aku lakukan. Aku tahu apa yang aku buat. Aku tahu kondisi kamu saat ini, aku tahu, I know. He knows what he's doing. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita nggak tahu,
Aku huruf besar tetap tahu. Waktu aku huruf kecil yang emang kecil dan cumpon ini tidak tahu, aku huruf besar tetap tahu dan tetap pegang kendali. Waktu hal-hal yang terjadi itu di luar kontrol dan kendali kita, Tuhan tetap tahu. Waktu kita bertanya-tanya, Tuhan kenapa kok harus gini, dia tetap tahu. Waktu anggota keluarga saudara meninggalkan Anda, dia tetap tahu. Waktu orang terdekat kita mungkin mengkhianati kita, dia tetap tahu. Waktu kita sendiri lagi mengalami kesulitan atau orang terdekat kita mengalami kesulitan, dia tetap tahu. Waktu orang yang kita harapkan ada bersama kita udah gak bersama kita lagi, dia tetap tahu. Waktu semuanya sudah kayaknya runtuh dan tidak ada harapan, dia tetap tahu apa yang dia lakukan. Dan jangan biarkan rencana kita membuat kita kelewatan kehendak Tuhan. Jangan biarkan terbatasnya pikiran kita itu membuat kita kelewatan kehendak Tuhan. Hanya karena rencana berubah bukan berarti kehendak Tuhan berubah. Hanya karena rencana berubah bukan berarti pikiran Tuhan terhadap Anda dan saya itu berubah. Hanya karena rencananya berubah bukan berarti tujuan hidup kita dari Tuhan itu juga hilang. Dia tetap tahu. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, Roma 8 ayat 28 sering banget kan ngomongin ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tapi lupa kita kalimat terakhirnya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, bukan rencananya sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan biarkan rencana kita membuat kita kelewatan kehendak Tuhan. So, apa yang bisa kita lakukan waktu kita menghadapi banyak sekali perubahan rencana dalam kehidupan ini? Karena terjadi kan gitu dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama adalah gini, taat walaupun saat kita tidak mengerti. Boleh kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Taat walaupun saat kita tidak mengerti. Kemarin di ibadah Fresh juga lagi ngebahas tentang ini. Enggak rencana sebenarnya, saudara, enggak janjian. Tapi ya Tuhan punya rencana dan dia lebih tahu. Seringkali waktu kita tuh mau taat gitu ya. Buat kita tuh kayak kita harus paham dulu baru kita mau taat. Iya apa iya? Iyalah. Ya kan? Enggak bisa, saya enggak ngerti. Kalau enggak gitu enggak, kalau enggak ngerti enggak mau lakuin. Waduh ya kan? Kalau enggak make sense, kalau enggak gini enggak lah, enggak mau ini. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu tidak perlu mengerti kok sebenarnya untuk taat. Udah lakukan aja. Karena Pengkhotbah 3 ayat 11 sudah bilang manusia tidak dapat kok menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Udahlah mau berusaha di ngerti-ngertiin, enggak akan pernah ngerti. Dan sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita tidak bisa memahami Tuhan, kita perlu bersyukur. Soalnya kalau kita bisa mengerti Tuhan, justru Anda harus khawatir. Ih, kok katanya dia Tuhan? Kok saya bisa paham? Berarti jangan-jangan dia bukan Tuhan dong. Ya enggak saudara? Kalau dia adalah pribadi Tuhan, dia harus lebih segala-galanya dari kita. Dia harus tidak terukur, tidak terbatas, tidak bisa kita mengerti. Sehingga kalau kita tidak bisa memahami Tuhan, bersyukurlah. Berarti dia tetap Tuhan, kita tetap manusia. Benar nih berarti bisa dipercaya, dia memang benar Tuhan. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, dan karena dia adalah Tuhan, Tuhan loh dia. Bukan pribadi yang kita suruh-suruh. Seringkali kita ini mau playing God. Kita itu pengen jadi Tuhan kecil. Kita yang nyuruh-nyuruh Tuhan. Ya kan kalau doa kan gitu kan. Tuhan tolong jagai berkati, tolong jagai berkati, tolong jagai berkati. Dah, amin. Hebat banget ya ini manusia ya. Kita yang nyuruh Tuhan coba. Luar biasa gak kita? Tapi biarkan dia tetap jadi Tuhan. Berarti He is Lord. Kita yang patuh sama dia, bukan kita yang nyuruh dia, bukan. Dia yang nyuruh kita, kita patuh sama dia gitu. Kita yang taat sama dia. Dia yang punya the final say atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga waktu Tuhan tuh ngajak kita untuk taat, terus kita masih belum paham, gak apa-apa. Gak usah harus paham, taat aja dulu. Kita tidak harus mengerti untuk taat.
Yang berikutnya yang bisa kita lakukan apa untuk menghadapi segala perubahan rencana ini? Yang kedua adalah gini, rencanakan adanya interupsi dan gangguan dalam hidup kita. Lah gimana sih? Gangguan itu kan terjadi justru karena itu bukan bagian dari rencana gitu kan. Makanya kan disebut ini tuh gangguan gitu loh ya kan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini disebut apa? Being flexible. Maria kan bilangnya gini, Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah katanya hamba Allah. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya gini, I wasn't planning for this. Tapi oke, mungkin there is a purpose in this. Aku gak ngerencanakan ini sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, jalan dulu. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, sadarkah kita seringkali kesempatan terbesar dan terhebat dalam hidup kita itu datangnya dalam bentuk gangguan, dalam bentuk hal-hal yang mengganggu agenda dan rencana kita. Tapi justru itu jadi kesempatan yang terbesar dan terhebat. Ada sebuah cerita gini, di weekend terakhir di bulan November tahun 1942. Ada sebuah nightclub namanya Coconut Grove di Boston di Amerika. Malam itu tempat itu penuh sesak seperti biasanya gitu, di tengah-tengah hektiknya Perang Dunia Kedua. Waktu itu banyak tentara dan pekerja negara yang mereka lagi menikmati long weekend gitulah waktu itu ya, kan weekend terakhir bulan November gitu, Thanksgiving dan bla 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 gitu. Ada penuh sekali, mereka lagi rehat, lagi istirahat, having a good time gitu, santai-santai. Termasuk di dalamnya salah satunya adalah seorang dokter namanya Dr. Vincent Sena. Malam itu dia sedang menikmati makan malam yang enak, finally mungkin dia bukan makan makanan kalengan bekal perang gitu, tapi dia bisa makan enak gitu, makanannya hangat gitu. Tiba-tiba lah lagi makan. Dia dapat telepon, dapat panggilan bahwa katanya salah satu pasiennya itu mau melahirkan. Jadi ya sudahlah, dengan berat hati dia harus cepat-cepat selesaikan ini makan atau setengahnya ditinggal. Dia harus cepat-cepat pergi ke rumah sakit. Walaupun sebenarnya dia kesel juga ya, ini ngapain sih, kayak interupsi banget gitu, kayak gangguan banget dalam makan malamnya gitu. Apa nggak bisa ya gitu, sehari aja libur. Ya kan, ada nggak sih saudara yang kadang merasa gitu, nggak bisa ya sehari aja gitu break tolong. Tapi interupsi itu justru menyelamatkan nyawanya. Karena pada saat Dr. Vincent Sena pergi ke rumah sakit, nightclub Coconut Grove itu mengalami kebakaran yang begitu hebat. Salah satu kebakaran yang terhebat yang pernah ada, yang sampai hari ini tidak diketahui apa penyebabnya. Seringkali kesempatan terbesar dan terhebat dalam hidup kita datang dalam bentuk gangguan. Sehingga next time kalau rencana kita terganggu atau terinterupsi, cobalah lihat interupsi dan gangguan itu sebagai kesempatan yang baik dalam hidup ini. Dan yang ketiga, yang terakhir yang bisa kita lakukan dalam menghadapi segala perubahan rencana yang bisa ada dalam hidup kita. Make room for miracles. Sediakanlah ruang untuk mujizat bisa terjadi dalam hidup Anda dan saya. Di tengah kehidupan kita yang semakin logic and plan driven, Tuhan itu pengen melakukan sesuatu yang menentang segala kemungkinan. Makanya 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 kan bilangnya kayak gini. Tetapi seperti ada tertulis katanya. Kita baca sama-sama boleh ya, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, ayatnya ada gak ya? Boleh ditampilkan kalau ada. Gak ada di situ, oke. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 saya akan bacakan buat kita semua, ayatnya bilang gini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang tuh berdoa banyak sekali buat mujizat. Mujizat itu enggak masuk akal Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya enggak sih Saudara? Kalau masuk di akal kita berarti itu bukan mujizat. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, be fine. Jadilah oke
saat rencana berubah, saat hal-hal mungkin seolah-olah di luar kendali kita, disitulah biasanya mujizat itu lantas terjadi. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa sih kok Natal itu tentang perubahan rencana gitu ya? Why is Christmas turn out to be a change of plans? Kenapa Natal itu tentang perubahan rencana? Ternyata jawabannya gini. Di Matius 1 ayat 22-23 dia bilang, hal itu terjadi. Okay. Perubahan rencana dalam hidup Yusuf dan Maria terjadi. Perubahan rencana dalam hidup saudara dan saya terjadi. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Firmannya apa? Kita baca bareng-bareng ayat 23. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel. Yang berarti Tuhan juga merencanakan bahwa kedatangannya ke dunia ini butuh banyak perubahan rencana hidup manusia. Supaya waktu hal-hal di sekitar kita berubah, dia bisa bilang, aku tahu dan aku menyertai kamu. Waktu yang terjadi itu jauh banget daripada apa yang kita harapkan. Dia bisa bilang, aku tahu dan aku menyertai kamu. Saat orang di sekitar kita yang kita harapkan berubah, dia bisa bilang, I know, aku tahu dan aku tetap menyertai kamu. Saat kita belajar taat walaupun kita gak mengerti, dia bisa berkata, aku tahu dan aku menyertai kamu. Saat kita belajar untuk mungkin menerima gangguan-gangguan yang bisa terjadi, dia bisa berkata, aku tahu dan aku tetap menyertai kamu. Dan saat kita berharap mujizat, dia bisa berkata, aku akan melakukannya dan aku menyertai kamu. Boleh berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Yesus Tuhan kita malam hari ini. Kita pejamkan mata kita bersama-sama malam hari ini. Tuhan Yesus, Engkau yang lebih tahu kondisi hidup kami malam hari ini. Bahkan malam hari ini Tuhan, matamu dan wajahmu terarah kepada setiap kehidupan kami, pribadi demi pribadi, demi pribadi, demi pribadi. Tuhan lebih tahu setiap kondisi hidup kami. Tuhan tahu situasi kami. Yakinkan malam hari ini bahwa Tuhan bukan tutup mata dan Tuhan tidak tuli, tapi Tuhan tahu. Dengan semua tantangan yang sedang kami hadapi atau kami lihat, mungkin dengan segala kelelahan atau dengan segala apapun yang kami hadapi, mungkin dengan segala berkat yang lagi kami lihat, Tuhan tahu. Dan malam hari ini Tuhan, dengan segala mungkin apa yang kami sudah alami, perubahan rencana dan perubahan yang sedemikian rupa dalam kehidupan kami, atau apa yang kami pengenin, apa yang kami inginkan, mungkin semuanya itu banyak sekali berubah. Yakinkan kami malam hari ini bahwa Tuhan tidak pernah lepas kendali. You never lose control. Bahkan segala sesuatu itu tetap dalam tangannya Tuhan. Justru sadarkan kami Tuhan malam hari ini. Jangan sampai rencana kami itu justru membuat kami kehilangan dan kelewatan rencana dan kehendak Tuhan. Sadarkan kami bahwa seringkali Tuhan harus rubah rencana kami memang. Untuk supaya kami menyesuaikan diri dengan Engkau yang adalah Tuhan. Biarlah malam hari ini kami berhenti playing little gods. Kami berhenti pengen jadi Tuhan kecil atas hidup kami, atas rencana kami. Bahkan seringkali kami yang nyuruh-nyuruh Tuhan. Tapi biarlah malam hari ini Engkau tetap jadi pribadi Tuhan dalam hidup kami. You are still God and we are not.
Bapak Ibu Saudara sekalian di malam hari ini, boleh kita pejamkan mata kita semua. Boleh kita posisikan tangan kita buka di hadapan Tuhan. Malam hari ini Dia ingin mengalirkan damai-Nya dalam hati saudara. Ada beberapa dari kita yang Anda udah kalut banget, Anda udah bingung banget. Anda udah tidak bisa berpikir jernih. You have been so tired. Beberapa dari saudara lelah sekali. Beberapa dari Anda tuh udah pandangan saudara udah begitu berkabut. Semuanya kayak udah ruwet banget. Tapi malam hari ini, boleh Anda tarik nafas dalam-dalam. Tuhan tetap bekerja dalam hidup saudara. Izinkan malam hari ini di tengah segala keruwetan hidup saudara buat Anda yang merasa. Izinkan Dia mengalirkan damai-Nya malam hari ini. Accept His peace. Terima damai-Nya malam hari ini. Terima damai-Nya malam hari ini. Mau Dia sediakan buat saudara. Kita tinggal nerima aja kok. Gak ada lagi yang lain. Anda tinggal menerima, terima damai-Nya. Accept His peace. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Come on, terima damai-Nya, terima damai-Nya. Come on, izinkan Dia masuk dalam hati kita, dalam area kehidupan yang Anda mungkin selama ini gak izinkan orang lain masuk. Izinkan Dia masuk. Menjernihkan lagi pikiran kita, menjernihkan lagi hati kita, mengangkat semua kabut itu dari pikiran dan hidup dan hati saudara. Izinkan damai-Nya mengalir malam hari ini. Accept His peace. Jesus. Bapak, sebagian saudara yang malam hari ini mungkin Anda ragu kayak Tuhan itu tahu gak sih? Tuhan itu dengar gak sih doa yang kita ucapkan? Tuhan itu peduli gak sih akan hidup kita? Dan bahkan mungkin pemikiran ini, mungkin Tuhan bisa sih, Tuhan bisa, ya Tuhan mampu. Tapi kayaknya Dia gak mau melakukannya buat aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, that is not true. Itu tidak benar. Karena Dia mampu. Dan Dia mau tolong hidup saudara. Mungkin bentuknya akan beda dari apa yang kita pikirin, apa yang kita harapkan, atau apa yang kita mau bahkan. Bentuknya akan beda. Tapi Dia tetap mau bekerja dan bergerak dalam hidup saudara dan saya. Dia tetap Tuhan. Thank you Jesus. Kalau malam hari ini jangan keraskan hati kita buat Tuhan. Izinkan Dia masuk, izinkan Dia bekerja, izinkan Dia berperkara. Dan malam hari ini buat sebagian kita perlu menyadari dan menerima dan kembali lagi kepada fokus bahwa Dia tetap Tuhan. Dia Tuhan. Yang artinya Dia punya kuasa penuh, Dia punya otoritas penuh. He has the final say. Dia punya keputusan tertinggi atas hidup saudara dan saya.
Seringkali itu yang masalahnya di situ. Kita pengennya keputusan kita pengennya maunya kita. Tapi izinkan malam hari ini dia tetap jadi Tuhan. Dan kita bukan. Seringkali catch-nya ada di situ. Tuhan mau menyatakan rencananya tapi kitanya yang gak oke. Malam hari ini Tuhan Yesus, biar damai-Mu itu yang merasuki setiap hati kami. Sehingga saat apa yang kami lihat itu beda dari apa yang kami mau Tuhan. Atau apa yang kami lihat itu beda dari apa yang kami minta. Biarlah hati kami tetap merasa oke. Hati kami tetap ngerasa fine. Justru hati kami boleh bersyukur. Berarti Engkau tetap Tuhan. Dan biarlah sungguh kami bukan hanya sekedar menyebut Engkau Tuhan. Tapi biarlah sikap dan postur hidup kami itu memang menuhankan Engkau. Biarlah Tuhan hari ini apapun keadaannya, susah atau gampang mengatakannya, biarlah kami menyatakan Engkau tetap Tuhan atas hidup kami. Kehendak-Mu yang terjadi, apa yang Tuhan mau yang terjadi, bukan apa yang kami mau. Caranya Tuhan yang terjadi, bukan cara kami. Timingnya Tuhan yang terjadi, waktunya Tuhan yang terjadi, bukan waktu dan keinginan kami. Jangan biarkan Tuhan, rencana kecil dan terbatas kami itu membuat kami kelewatan kehendak Tuhan. Malam hari ini kami submit diri dan hidup kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, yakini waktu-Mu selalu yang terbaik. Katakan dia Tuhan, Engkau Tuhan. Dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Dia sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Boleh sekali lagi sama-sama katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Ingatkan diri kita, dia Tuhan, Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Dengan berdiri bersama-sama, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Biar damai-Mu membanjiri kami malam hari ini. Satu-satunya
Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan, Tuhan memberkati. Yes Lord, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Angkat kedua tangan kita bersama-sama, katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, yes Lord, sumber kedamaian, satu-satunya we trust you Jesus, yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, amin, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi ingatkan diri kita, come on. Satu-satunya yang ku andalkan, Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, yes Lord, sumber kedamaian. Oh, we trust you. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati hidup kami, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi deklarasikan sama-sama, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Come on, tepuk tangan sorak-sorai yang paling luar biasa buat Yesus, Tuhan atas hidup kita. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, sekali lagi biar kami meninggalkan tempat ini dengan sikap hati yang baru, menyadari bahwa Engkau tetap Tuhan dan kami bukan. Dan Tuhan, biarlah kami sekarang being fine dengan semua mungkin perubahan rencana yang harus Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami, karena kami sadar kami manusia yang terbatas. Sehingga Tuhan mampukan kami dalam menjalani hari-hari kami untuk kami enggak kelewatan kehendak dan rencana Tuhan. Hanya karena rencana kami yang kecil dan jumpon ini. Mampukan kami untuk kami boleh taat walaupun saat kami tidak mengerti. Mampukan kami untuk kami ngeplan dan merencanakan adanya interupsi dan gangguan. Dan sadarkan kami bahwa semua itu harus terjadi karena Engkaulah Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami dalam segala musim, dalam segala kondisi, dan dalam segala situasi yang terjadi. Engkau selalu Tuhan yang terus tetap pegang kendali, tidak terkalahkan oleh apapun, tidak pernah salah, tidak pernah lalai dalam menjagai setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami meninggalkan tempat ini dengan damai sejahtera yang membanjiri hidup kami, karena Engkau sendiri ada dan berjalan bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan